Jadi clear ya, kenapa 52 orang bentukan dari Pak Listio Sigit Prabowo adalah polisi semua, karena yang tahu bagaimana memperbagi polisi ya. Dan masing-masing struktur. Masing-masing Karena struktur, organisasi Polri itu kan luas. Iya. Sehingga masing-masing struktur itu ada perwakilannya di situ yang harus mengkaji, mengevaluasi akar permasalahannya apa, faktor penyebabnya apa, upaya apa yang harus dilakukan. Dikumpulkanlah oleh Pak Ketuanya adalah Pak Krisnanda, Profesor Krisnanda yang Komjen. Kemudian dibuatlah buku besar. Bukunya besar banget, banyak banget. Kemudian diekstrasi menjadi do and don't itu. Kecil sih. Jadi saya kira mungkin ya itu salah satu upaya yang saat ini yang paling baik dilakukan oleh kita. Baik. Nah, kemudian ini Pak Ito yang sekarang lagi ramai dibahas juga soal putusan MK. Ya. Kalau menurut Pak Ito dari putusan MK bahwa anggota Polri tidak lagi boleh menduduki jabatan ASN gitu ya. Sudah tepat atau belum, Pak? Pertama, saya ingin dulu memberikan pemahaman kepada masyarakat. Kebetulan saya adalah sebagai salah satu narasumber di diskusi publik yang dilaksanakan oleh alumni Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia baru-baru ini, yaitu tentang reformasi Polri dan sebagai jawaban dari penanganan atau menghilangkan duifungsi Polri. Saya cari di brosur, nggak ada duifungsi Polri, nggak ada, yang ada tuh duifungsi ABRI dulu. Tapi kalau polisi melakukan fungsi yang di luar struktur ada. Saya pelajari undang-undangnya. Undang-undang memang pasal 28 ayat 3 mengatakan bahwa setiap anggota Polri itu tidak dilarang untuk mendapatkan jabatan di luar struktur Polri. Ya, kecuali dia mengundurkan diri atau pensiun atau, nah ataunya yang orang lupa, atas permintaan lembaga terkait dengan persetujuan Kapolri. Yang minta dia adalah kementerian di luar. Bukan Kapolri nggak bisa naruh orang di sana. Kemudian orang menanyakan waktu di forum, Pak, kenapa mereka naik bintang 3 semua? Ya jujur aja saya sebagai bintang 3 dulu kan cuma 6 ya. Sekarang kan ada 30-an. Wah, saya pikir jadi gue sekarang banyak banget temennya gitu kan. Nah, ini kan status penaikan bintang 3 ini adalah di dalam lembaga itu, kementerian itu ada namanya struktur kepangkatan, ya penyamaan. Misalnya eselon 1, eselon 2 itu kan, oh ini setara bintang 3. Oleh kementerian itu dialah mengajukan kepada Bapak Presiden. Bapak Presiden menyetujui. Jadi orang menanyakan, Pak, kok banyak banget bintang 3? Jangan tanya Kapolri, tanya Presiden sama tanya Menpan RB. Karena Menpan RB kan yang begitu. Nah, kalau saya pribadi, saya mengatakan bahwa saya tidak bisa mengatakan bahwa ini salah. Kenapa? Permintaan daripada kementerian itu kan didasarkan kepada kebutuhan. Soal kalau misalnya tidak ada kebutuhan, ngapain dia minta dari polisi kan? Nah, tapi tentunya ini nanti harus sekarang ada tim Pokja, tim pengkajian ya. Setelah ada urusan ini, karena kalau yang sudah purna, yang sudah mengundurkan diri kan nggak ada masalah. Sekarang masalahnya banyak yang belum purnawirawan ini kan? Yang masih aktif. Masih aktif. Begitu nanti dia ditarik, tentunya akan jadi masalah kan? Karena kan sifat keputusan MA ini kan final dan mengikat sehingga ini kan harus dilaksanakan meskipun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002-nya masih belum direvisi. Nah, tentunya ada hal-hal yang perlu dibicarakan antar lembaga. Dan kemarin juga ada kontroversi yang mengatakan Pak Menteri Hukum kalau nggak salah mengatakan tidak ada masalah. Nah, itu kan stakeholder daripada kementerian pemerintah kan. Nah, tentunya ini harus ada penyatuan. Saya belum bisa mengatakan bahwa ini salah atau enggak, tapi kalau menurut saya banyak kementerian atau lembaga yang memang terkait dengan tugas polisi. Misalnya BNPT, BNN kan ya. Misalnya ada lagi BNPB dan sebagainya terkait yang mungkin dengan adanya polisi aktif memudahkan jalur koordinasi. Ya, karena kalau udah pensiun kadang-kadang agak susah. Karena saya ngalamin juga gitu kan. Kalau saya pensiun mau minta tolong saya masih dinas, kalau nggak malu, ya siap-siap ya. Siap-siap tapi ya beda kalau lagi dinas kan laksanakan kan. Tapi jumlahnya banyak loh, Pak. Yang anggota Polri yang masih aktif yang kemudian menduduki posisi-posisi ASN itu jumlahnya kan yang hampir 4.300 gitu ya. Pertanyaan saya, bisakah Polri menaruh anggota di sana tanpa kementerian itu mau nerima? Nah, itu kan pertanyaan saya itu kan. Tapi di pasal 28-nya kan udah clear, Pak ya. Pasal 28 ayat 3 sudah clear bahwa harus mengundurkan diri atau pensiun. Yang lama atau yang baru? Yang lama. Kemudian di pasal penjelasannya yang kemudian bermasalah kan.
kecuali atas penugasan. Permintaan. Ada atas permintaan lembaga yang bersangkutan dan atas persetujuan Kapolri. Jadi kalau lembaga tersebut minta anggota Polri aktif, tapi kalau Pak Kapolri tidak memenuhi, nggak ada masalah. Ini dan atas persetujuan Kapolri. Nah, disetujui Kapolri ya intinya ya Pak ya. Orang juga harus ingat Mas, Mas, bahwa Polri itu sekarang statusnya adalah ASN, sama dengan mereka. Sipil ya? Sipil, aparat sipil negara loh kita. Jadi kalau lihat daripada undang-undang ASN, boleh-boleh aja kita menduduki jabatan ASN. Cuman karena kita ada kepangkatan itulah menjadi polisi itu menjadi berbeda ya dengan yang lain. Jadi nanti beberapa jabatan gitu ya, kayak misalnya di KPK. Nah, itu kan berarti harus pensiun atau mengundurkan diri. Nah, sementara sekarang kan Pak Ketua KPK-nya masih dinas aktif. Nah, makanya ini perlu ada pembicaraan kan. Kenapa di KPK? Dalam satu organisasi ini kan tentunya yang dibutuhkan diisi oleh personel-personel yang memiliki kemampuan, pengetahuan, pengalaman agar tugasnya itu bisa optimal. Nah, pertanyaannya di sini apakah ada orang lain yang bisa lebih baik? Nah, kemudian yang kedua, saya duta besar. Saya tidak punya sama sekali basic saya di Kemlu diplomat nggak ada. Meskipun saya pernah menjadi komandan kontingen pasukan PBB ya. Disitulah kelihatan antara pejabat karir dengan pejabat non karir. Apa bedanya Pak? Ya jelas ya. Maksudnya kalau pejabat karir itu kan memang dia dilatih untuk fungsi yang di sana ya. Misalnya diplomat ya. Tapi orang jangan lupa bahwa dalam kondisi tertentu kemampuan profesional dari seorang pejabat karir ini menjadi terkendala dengan tantangan yang dihadapi. Contohnya misalnya KPK, ya kan memerlukan orang-orang yang memiliki kemampuan sebagai penyidik, kemudian bisa dia dengan secara tegas ya orang tuh agak lebih segen lah gitu ya. Seperti misalnya saya ditaruh di Myanmar. Myanmar itu adalah negara junta, dipimpin junta militer. Sehingga dengan komunikasi saya dengan junta militer tuh jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan pejabat karir. Makanya di Myanmar itu dari semua duta besarnya hanya satu yang non karir. Dari sekian puluh semuanya adalah dari militer dan kepolisian gitu. Nah, pertimbangan tentunya itu pertimbangan daripada presiden ya, presiden kan. Berarti kalau menurut Pak Ito sendiri dengan putusan MK itu sekarang anggota Polri yang masih menduduki jabatan-jabatan itu harus mundur? Ya kan kita harus mengikuti aturan, pasti ditarik dong, pasti ditarik atau dia mengundurkan diri. Nah kalau dia mengundurkan diri, oke sekarang bayangkan ya, misalnya katakanlah seorang komisaris jenderal ya atau irjen, dia balik ke polisi, di polisi dia kan udah penuh jabatannya. Terus nanti mau ngapain kerjanya di sana kan nongkrong, nggak punya anak buah kan, nah kan. Itu jadi kendala juga sementara. Nah, sekarang tinggal bagaimana kementeriannya, apakah kementerian terkait itu masih memerlukan yang bersangkutan, diberi pilihan. Kamu harus mau mundur atau pensiun dini, atau meneruskan. Nah, biasanya mereka tuh ada alih status ya. Alih status. Cuman repotnya, kalau menurut aturan, seorang yang alih status atau oleh golongan, dia memang mendapatkan penambahan masa kerja. Ya, misalnya kalau di kepolisian, di TNI, kalau polisian ya TNI sekarang udah berubah ya, kita kan 58. Nah kalau kita alih status golongan kita masih 60. Tapi kita adalah statusnya adalah ASN murni. ASN murni kalau sudah pensiun aturannya kita nggak boleh pakai pangkat lagi. Misalnya saya menggantikan almarhum Pak Brigadir Jenderal TNI Sebastianus Sumarsono. Dia dulu di Seknek. Beliau itu sampai 60 umurnya. Jadi pada saat dipasang di fotonya di sana tidak menyebutkan Brigadir TNI Purnawirawan. Jadi hanya hilang. Karena kita kan udah alih status. Meskipun pada kenyataannya masih tetap banyak yang pakai, tapi nggak apa-apa juga sih kan. Juga demi negara ya. Tapi saya penasaran Pak, sejauh ini kalau kata Gen Z, spill dong Pak, mungkin ada para tadi yang menempati posisi-posisi tertentu tadi, misalnya pejabat KPK, yang mungkin ada komunikasi dengan Bapak ke depannya harus bagaimana setelah adanya KUHP ini, Pak? Yang KUHP? Ya. Kita bicara masalah KUHP sekarang. Kita sebetulnya menyambut baik kan ini agenda penting ya, agenda penting.
terutama dalam menyesuaikan kepada dinamika perkembangan masyarakat ya, dan juga bagaimana menyambut KUHP baru. Ya, di sana kan sekarang dalam KUHP ini tidak sembarangan orang bisa menggunakan kewenangan untuk menahan orang. Ya, tapi tentunya kan penahanan ini selama ini adalah didasarkan kepada 2 unsur. Unsur objektifnya adalah ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Unsur subjektifnya itu 3, dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya. Nah, disinilah pertimbangan subjektif daripada seorang penyidik untuk melakukan penahanan. Ya, sehingga kenapa? Kalau penahanan ada masa penahanannya. Ya, orang pada rame, kenapa Pak Roy nggak ditahan? Kalau saya bilang sama Pak Roy kan, saya sahabat saya kan, saya bilang Mas Roy nggak bakal lari lah. Kalau lari ketahuan sih kemana aja karena udah populer ya. Pak Suryo itu kan sekarang sudah jadi artisnya Wood ya. Kan ada Bollywood, Hollywood dia udah Indowood kan. Indowood ya sekarang. Meskipun kadang-kadang beliau kalau ngomong nggak jelas gitu kan. Itu sahabat saya. Saya bilang sama beliau ya, jujur aja. Sekarang ini juga terkait dengan KUHP baru nih. Kan mereka itu kan belum bersalah, baru ditetapkan sebagai tersangka. Ini kita berikan pemahaman hukum. Di polisi itu tidak boleh kita mengatakan orang itu bersalah atau tidak. Kenapa? Kalau lihat criminal justice system, sistem peradilan pidana, polisi ini adalah bagiannya cuma menyidik, mengumpulkan keterangan. Kalau ketemu keterangan ini jadi 2 alat bukti yang sah sesuai pasal 184 ayat 1, maka bisa ditingkatkan menjadi penyidikan. Penyidikan ini jaksa masih ngontrol lagi. Ini barang buktinya benar atau kalau nggak bisa. Kalau jaksa bilang bahwa barang buktinya adalah tidak bisa dengan penyidikan, Polri harus mengeluarkan SP3 penghentian. Jadi orang ini belum dikriminalisasi. Inilah pengertian orang. Nah, kalau sudah di jaksa penuntutan, selesai tugas polisi. Ini tugas lu nih. Udah gua udah nggak ada urusan apa-apa gitu kan. Jaksa sana mengolah bagaimana membuat seseorang ini menjadi terdakwa untuk diajukan ke pengadilan. Nah, kalau sudah di pengadilan dia salah, maka dia jadi terpidana. Kalau dia nggak salah, dia boleh ngomong, kita dikriminalisasi. Nah, di bidang penyidikan, mereka punya hak yang namanya pra-peradilan untuk menguji secara formal ya, bukan material. Orang itu betul sah tidak ditetapkan sebagai tersangka. Kalau ternyata pengadilan pra-peradilan mengatakan nggak boleh ditersangkakan kayak dulu kasusnya Pak Budi Gunawan kan. Nah, berarti di situ bolehlah orang dibilang dikriminalisasi. Sekarang belum apa-apa udah kriminalisasi. Kalau menurut saya Mas Roy itu udahlah tempuh pra-peradilan aja, tersangkanya sah nggak gitu. Kalau nggak ditempuh berarti takut juga kan gitu kan. Wah, jangan-jangan gue salah juga gitu kan. Tapi kenapa sih banyak masyarakat yang bertanya kenapa sih kasus ini tuh berlarut-larut gitu Pak kesannya Pak? Nggak selesai-selesai Pak. Aku jelaskan sekarang Mbak. Masyarakat mungkin nggak tahu ya. Untuk namanya pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong melalui media, objeknya apa? Ijazah. Ijazah kan dilaporkan di Mabes Polri. Kemudian di Polda ini yang dilaporkan adalah pencemaran nama baik, penghasutan ya, kemudian penyebaran berita bohong. Nah, ininya belum selesai, di sini objeknya kan belum ada. Ya Polda Metro hanya nerima aja dulu. Dia belum bisa bertindak apa-apa. Tambah lagi satu di Pengadilan Sleman. Tentang yang Bambang Tri sama Gus Nur ya. Di sana kan masih berjalan. Setelah di sana dikatakan NU ya, maka barulah di sini jalan. Di sini jalan ke Polda. Nah, di Polda ini sekarang kenapa katanya sampai ratusan katanya pengacaranya Pak Roy Suryo itu kan. Justru disinilah yang ada di dalam salah satu KUHP yang baru, bahwa penyidik harus mengedepankan prinsip kehati-hatian. Penyidik kehati-hatian. Nah, di sini Polda juga harus hati-hati nih. Nah, sekarang tinggal beradu. Banyak orang-orang yang mengatakan, udahlah Pak Jokowi nunjukin aja lah. Nah, iya. Itu kan. Nah, saya tanya sama Pak Roy Suryo, kalau ditunjukin selesai? Ya belum Pak, nanti kita harus melakukan dulu dong verifikasi atau apa? Dalam hati saya kan saya pada bilang, emang gue siapa? Kok bisa itu kan? Tapi ada satu contoh kasus yang hampir sama Pak. Tahu kan Pak Arsul Sani kan? Pak Arsul Sani kan sama-sama dituduh ijazah palsu. Ada dua pengertian saya. Ya, gimana tuh Pak? Ini nggak tahu ya, mohon maaf kalau saya salah. Ini apakah di framing ini loh, Pak Arsul Sani gini kan sudah beres gitu kan? Tapi ada juga secara murni ya, memang Pak Arsul Sani memang tidak mau mempermasalahkan.
Tapi kalau sudah tidak mempermasalahkan pertanyaan saya, orang yang udah punya mindsetnya itu saya itu adalah memalsu ijazah, apa bisa menerima? Ya. Kita coba pakai logika lah, berpikir logika. Makanya saya nggak mau lah berdebat sama kalau yang nggak nyambung gitu kan. Ini nggak nyambung ke sana, ngapain sih berdebat, ngabisin energi. Karena kalau kita lihat di lini masa itu semacam apa, orang itu sudah lelah dengan perdebatan isu ijazah palsu gitu kan ya Pak. Yang untung siapa? Yang untung ya orang yang bisa mendapatkan keuntungan dari Enggak dong. isu itu dong Pak. Yang untung media lah. Sekarang podcast, coba kan apa namanya? Aku Susno Duaji teman saya tuh, dia ratingnya banyak. Wito Sumardi dengan Susno Duaji ini bertentangan. Kalau saya sama Susno Duaji sama, dia nggak dapat duit ya karena dia bertentangan ini kan. Kalau saya sih, saya coba berpikir secara normatif sebagai orang yang betul-betul paham masalah hukum, kan ya. Jadi memang kasihan masyarakat ya. Lama-lama sih juga udah sebel juga. Jangan kayak orang anak saya tuh kan, anak saya juga dia paham ya. Wah pertama dia nyalain, wah setelah dia ngerti semuanya dia diam nggak tanya lagi. Karena orang udah lelah. Ya tapi sekarang yang apa solusi yang terbaik? Udahlah maju aja ke pengadilan. Pertama adalah tempuhlah pra peradilan, sehingga status tersangka itu jelas. Bener nggak polisi itu mengkriminalisasi atau tidak? Kalau tidak, yang salah ya dia sendiri kan. Maju terus kan di kejaksaan sekarang. Kalau kejaksaan mengatakan ini unsurnya udah penuh, bisa maju ya majulah. Nah, jangan dikaitkan yang lain-lain lah. Ini kan sekarang dibelokin isunya jadi panjang lagi ke yang udah divonis nggak ditangkap-tangkap lah, ke yang namanya di Singapura dengan Australia semuanya. Capek kita lihat ya. Tapi ya itulah Indonesia. Kita lagi lucu-lucunya kok sekarang. Lagi lucu-lucunya.